Hai, hari ini kita akan belajar matematika bersama kakak guru dengan judul materi Hai, anak-anakku semuanya yang ada di sekolah, di rumah, atau di mana saja kalian berada. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai grafik fungsi eksponen ya. Nah, ini terkhusus tentang menentukan fungsi eksponen dari grafiknya. Jadi, biasanya kalau kita menggambar sebuah grafik, kan kita diberikan fungsinya, lalu kita gambar. Tapi kali ini terbalik nih. Kita akan diberikan grafik, lalu kita akan mencari ini fungsinya apa, fx sama dengan apa, begitu. Jadi ini terbalik, sudah ada gambarnya, sekarang kita tentukan fungsinya. Kalau pada materi sebelumnya dikasih fungsi, lalu kita gambar menggunakan tabel bantu. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Jadi pada materi ini ada 3 soal yang akan kita kerjakan. Ini soal pertama, ini soal kedua, dan soal ketiga. Oke, kita bahas soal pertama. Nah, sebelum itu Ibu jelaskan dulu. Kita akan menggunakan 2 bentuk fungsi eksponen sebagai bentuk permisalan. Tapi tidak semuanya kita gunakan nih. Kita akan gunakan permisalan yang di atas kalau grafiknya itu melalui 2 titik. Kita akan menggunakan grafik yang ini, bentuk yang ini, fungsi yang ini, kalau grafiknya melalui 3 titik atau lebih, 3 titik, 4 titik, dan seterusnya. Kayak kalian perhatikan nomor 1. Ini kan dia melalui 2 titik nih, titik ini dan titik ini. Nah, kalau cuma 2 titik, maka kita menggunakan permisalan fungsi fx sama dengan b kali a pangkat x. Oke, tapi pada soal ini Ibu Guru bahas semuanya hanya 2 titik ya. Ini 2 titik. Lalu yang ini juga hanya melalui 2 titik. Jadi kita hanya menggunakan bentuk permisalan fx sama dengan b kali ax. Nah, untuk menggunakan permisalan ini, tugas kita adalah kita mencari nilai dari a dan b. Jadi A-nya berapa, B-nya berapa. Kalau sudah dapat A berapa, B berapa, maka kita sudah langsung menemukan fungsinya. Ibu langsung nih kasih contoh ya. Nah, kalau kalian perhatikan, grafik ini melalui fungsi, melalui titik 0,1 dan 1,3. X dulu baru Y ya. Jadi ini titiknya 0,1 dan 1,3. Ibu Guru tulis dulu nih. Fungsi melalui titik 0,1 dan 1,3. Oke. Ini grafik fungsi. Oke, kalau grafik fungsi melalui titik 0,1 dan 1,3, maka kita akan menggunakan permisalan fx itu kita misalkan dengan b dikali a pangkat x. Ini kita misalkan dulu fx-nya itu adalah b dikali a pangkat x. Lalu tugas kita berikutnya adalah kita cari nilai a dan b. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu kita mensubstitusikan ini, titik-titik ini. Nah, Ibu Guru jelaskan dulu. Kalau 0,1 itu kan artinya x sama dengan 0, y sama dengan 1. Oke?
Kalau 1,3 berarti X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Terus Ibu jelaskan lagi yang ini, Fx ini. Nah, anak-anak, Fx itu sama dengan Y. Kata lain dari Fx itu Y. Jadi, Fx itu bentuk lain dari Y, variabel Y. Oke? Jadi, nanti Fx ini kita ganti dengan 1. Oke? Lalu di sini yang ada X-nya kita ganti dengan 0. Oke, misalnya. Titik 0,1 ya, pertama. Maka ini Ibu ganti dulu Y sama dengan B dikali A pangkat X. Maka Y sama dengan B dikali A pangkat X ini, Y-nya kita ganti dengan, tadi ini X sama dengan 0, Y sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita substitusi. Substitusi itu kita mengganti nilai. Jadi, Y ini kita ganti dengan 1. X-nya ganti dengan 0. Berarti B dengan A tetap saja karena kita belum tahu nilai B dengan nilai A itu berapa. Jadi, X-nya ganti dengan 0, Y-nya ganti dengan 1. Lalu, kan A pangkat 0 itu kita tahu nilainya. A pangkat 0, berapapun angka, kalau dipangkatkan 0, jawabannya 1. Nilainya 1, sehingga 1 sama dengan B dikali, ini nilainya 1. 1 ini kan dari nilainya Y, ini nilainya Y1. A pangkat 0 itu nilainya 1. Terus, B kali 1 kan B. 1 ini nilai dari Y di atas, B kali 1 itu B. Oh, sehingga nilai B adalah 1. Jadi B itu sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat nilai B ya. Kita kan harus cari A dan B. Nilai B-nya sudah ada. Sekarang tinggal cari A. Berarti pakai apa? Pakai yang titik yang satunya. 1,3. Nah, titik 1,3 ini kan artinya X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Oke, B-nya kan kita sudah dapat nilai 1 ya, ingat ya. Sekarang, seperti tadi lagi, kita substitusikan ke fungsi Y sama dengan B dikali A pangkat X. Jadi selalu kita substitusi ke sini ya. Selalu. Terus, apa yang harus kita lakukan? Y-nya kita ganti dengan 3. Nah, B ini kan kita sudah dapat nilainya 1. Berarti B-nya kita bisa ganti karena sudah ada nilainya. A ini belum, A-nya tetap. Terus X-nya 1. Nah, X ini nilainya 1, Y-nya nilainya 3, dan B tadi hasil dari hitungan yang pertama yaitu 1. A pangkat 1 adalah A ya, jadi 3, 1 dikalikan A, ini A pangkat 1 kan A. Nah, 1 kali A itu berapa? 1 kali A itu tetap A. 3 ini dari nilai Y, dari atas. Wah, berarti Bu Guru nilai A adalah 3. B-nya 1, A-nya 3. Selesai. Jadi kalau kita sudah temukan nilai A dan B, itu berarti sudah selesai. Tinggal kita masukkan ke sini, permisalan kita tadi. Jadi, Fx sama dengan B dikali A pangkat X. Di sini Fx-nya tidak kita rubah lagi, X-nya tidak, hanya B dengan A saja. B-nya tadi 1 dikali A tadi berapa A? A-nya 3 pangkat X. 1 dikali apapun kan tetap satunya tidak perlu ditulis ya. Jadi 1 kali 3 pangkat X tetap 3 pangkat X. Inilah Bu jawabannya. Nah, ini jawabannya. Jadi fungsinya adalah Fx sama dengan 3 pangkat X. Nanti gambarnya seperti ini yang sudah tadi, yang nomor 1.
Gitu ya. Jadi, kita menggunakan kedua titik ini untuk mencari nilai A dan nilai B. Oke, kita lanjut di nomor kedua. Nomor kedua kita ada 2 titik. Ibu guru tulis dulu nih. Grafik melalui titik apa saja nih? Coba kita lihat. 1,6 dan 2,12. Melalui titik 1,6 dan 2,12. Oke, kalian bisa perhatikan ya. 1,6 dan 2,12. Oke, seperti tadi ya, kita misalkan fx-nya itu kita misalkan dengan b dikali a pangkat x. Terus fx itu kan tadi Ibu Guru sudah jelaskan nilainya, fx itu adalah y. Oke, jadi inilah ya yang akan kita gunakan. Oke, titik pertama, kita mulai dari titik yang pertama. Titik apa tadi? 1,6. Titik 1,6 itu artinya X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 6. Nah, kita masukkan, kita substitusikan ke fungsi Y sama dengan B dikali A pangkat X. Oke, kayak tadi lagi, Y-nya ganti dengan 6, sama dengan B belum ada, A belum ada, X-nya ada, yaitu 1. A pangkat 1 itu A, jadi 6 sama dengan B kali A. Wah, ini tidak ada nilainya ya. Kalau tadi kan kita punya itu, Ibu Guru kasih tunjuk. Tadi itu kan A pangkat 0 yaitu 1, makanya A langsung hilang. Kita temukan nilai B. Kalau ini masih ada A, masih ada B, maka kita buat B-nya pindah ruas jadi bagi. Berarti nanti kayak gini, Ibu tulis dulu. A kali B kan, B kali A kan AB. 6-nya di sebelah sini, Ibu tukar posisi ya. Nah, sekarang kita mau pindah ruas B-nya, berarti A sama dengan 6 bagi B. Oke, 6 per B. Jadi kalau kalian dapat soal yang ternyata setelah kita substitusi titik pertama masih ada A dan B, bikin kayak gini, kita pindah ruas B-nya menjadi 6 bagi B. Nah, sekarang titik yang kedua. Ini biar aja sudah tidak bisa diapa-apakan ya. Sekarang titik yang kedua. Titik apa tadi tuh? Titik 2,12. 2,12. Jadi ini nilainya A. Nanti kita pakai nilai ini untuk mencari A dan B-nya. 2,12 itu artinya X sama dengan 2, Y sama dengan 12. Oke, kita substitusi ke fungsi Y sama dengan B dikali A pangkat X. Y-nya 12, B belum ada, A sudah ada, A itu yang ini ya, kita gunakan yang ini. 6 per B pangkat X, X-nya 2. Nah, ini kita pakai kurung saja ya, karena dia kan berbentuk pecahan. X-nya ganti dengan 2. Ini kan A pangkat X, toh? A pangkat X. A-nya itu 6 per B, X-nya itu 2. Ini 2. Nah, berdasarkan sifat eksponen, kalau kalian masih ingat, kalau dalam kurung begini kan berarti pangkat di sini dengan di luar kita kali ya, pangkat di sini dengan di luar. Di sini kan pangkatnya 1, pangkatnya 1. Kalau tidak ada pangkat kan pangkatnya 1. 1 kali 2 itu 2, 1 kali 2 itu 2, berarti 12-nya
turun, B-nya juga. Terus 6, berarti ini 6 pangkat 2 per B pangkat 2. Oke, 6 pangkat 2 dan B pangkat 2. Oke, nah kalau kayak gini kan Ibu sudah ajarkan, ini kan pembagian, proses pembagian. Ini B-nya ada 2, ini B-nya ada 1, kayak gini. Oh, Ibu Guru tulis dulu, 6 pangkat 2 itu berapa? 36, jadi 12 sama dengan B dikali 36 per B pangkat 2 kan Ibu bisa tulis begini. B kali B misalnya. Kan B-nya ada 2 ya. Nah ini kan saling membagi habis. Yang tersisa hanya 12 sama dengan 36 per B. Nah berarti kalau mau cari nilai B, 36 bagi berapa? Dapatnya 12. 36 bagi berapa? Dapatnya 12. Atau kita bisa balik, B itu 36 bagi 12. 36 bagi 12 itu nilainya adalah 3. 36 bagi 3 dapatnya 12. Atau kita balik, 36 bagi 12 itu berapa? Jadi Bu Guru nilainya B adalah 3. Oke? Kalau nilainya B ada 3, maka kita bisa dapat nilainya A. Berarti Bu Guru A itu kan 6 bagi B, B-nya 3. 6 bagi 3 itu sama dengan 2. Jadi A-nya 2, B-nya 3. Selesai, kita sudah dapat nilai A, nilai B. Jadi fungsinya itu fx sama dengan B dikali A pangkat X. B-nya kita ganti dengan 3, A-nya ganti dengan 2. 2 pangkat X. Inilah Bu Guru jawabannya. 3 dikali 2 pangkat X. Oke, bisa ya? Jadi intinya kita mencari nilai A dan nilai B menggunakan cara substitusi. Oke, kita punya soal terakhir. Nanti kalau kalian gambar kayak gini, kalau dikasih fungsi begini, gambarnya ini kan? Oke, sekarang nomor terakhir, nomor 3 kita. Nomor 3 ini kalian perhatikan dia melalui titik apa saja, ayo. Grafik melalui titik 1,2 dan di sini di sumbu berarti 0 ya, 0,4. Nah, sekarang permisalannya berarti karena cuma 2 titik Bu Guru, maka kita menggunakan permisalan yang tadi. Fx sama dengan B dikali A pangkat X. Terus Fx itu Bu Guru sudah jelaskan, yaitu nilai itu sama dengan Y. Nah, sekarang mari kita substitusi kayak tadi lagi ya. Pertama, titik yang pertama yaitu titik 1,2. Itu artinya X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Oke, kita substitusi. Berarti Y sama dengan B dikali A pangkat X yang ini kan. Lalu Y-nya ganti dengan 2. B-nya tetap, A-nya tetap, X-nya 1. A pangkat 1 itu A, jadi 2 sama dengan B dikali A. Nah, ini kan sama kayak nomor 2. B kali A itu AB, kita pindah posisi. AB sama dengan 2, maka kita pindah ruaskan B, berarti A sama dengan 2 bagi B. Ini A. Oke, sekarang titik yang berikutnya, titik 0,4.
0,4 ini artinya X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 4. Oke, kayak tadi lagi, substitusi ke fungsi Y sama dengan B dikali A pangkat X, fungsi permisalan. Y ganti dengan nilai 4, B-nya belum ada, A-nya sudah ada, A-nya yaitu 2/4. Lalu 2/B. Lalu kita tutup kurung karena ada pangkatnya. X itu kan 0. X itu 0. Jadi A itu 2/B, dapat dari sini 2/B. Lalu pangkat 0. X-nya 0 ini. Nah, apapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Berarti ini 4 sama dengan B dikalikan 1. Ya kan? Berarti ini nilainya 1 karena pangkat 0. B kali 1 itu B, berarti 4 sama dengan B. B kali 1 B ya. Oh, berarti nilainya B itu sama dengan 4. Nah, kalau kayak gini langsung kita substitusikan ke nilai A kalau sudah dapat B. Berarti A itu sama dengan 2/B. B-nya 4. 2/4. Oh, Bu Guru, ini kita bisa sederhanakan. Bagi 2. 2 bagi 2 itu 1. 4 bagi 2 itu 2. Jadi nilai A adalah 1/2. Jadi Fx sama dengan A kali B. Ibu terbalik. B kali A pangkat X. Nah, berarti B-nya ganti dengan 4. A pangkat X, A-nya itu 1/2. 1/2 pangkat X. X-nya tetap ya. Jadi inilah jawabannya. Hanya saja anak-anak, Ibu mau jelaskan langkah selanjutnya ya. Tingkat level selanjutnya. Kalian masih bisa menyederhanakan bentuk ini. Kenapa masih bisa? Karena 4 itu kan nilainya sama dengan 2 pangkat 2. Dan 1/2 itu kan nilainya 2 pangkat min 1. Nah, ini sama-sama 2, berarti kita bisa sederhanakan. Ibu Guru ajar ya, supaya kalian bisa. Jadi maksudnya kalau kalian kerjakan di pilihan ganda, misalnya ini soal pilihan ganda, lalu setelah kalian kerjakan, ini ternyata belum ada di jawaban, di pilihan, di option, maka kita harus rubah. 4 itu kita rubah menjadi 2 pangkat 2, 1/2 kita rubah menjadi 2 pangkat min 1, lalu begini selanjutnya. 4 itu ganti menjadi 2 pangkat 2, 1/2 ganti dengan 2 pangkat min 1, lalu X-nya masih ada di luar ya. Nah, ini kan kalau di sifat eksponen kan pangkat di dalam dengan pangkat luar dikali. Jadi, yang ini tetap saja dulu, nggak usah dikorek-korek. Ini dulu nih, min 1 kali X itu kan min X. 2 kali min X. 2 pangkat min X, min 1 kali X itu min X. Nah, lalu dalam sifat eksponen itu, ini kan perkalian. Ini sama-sama nih, basisnya sama, bilangan pokoknya sama. Maka kalau dikali, pangkatnya kita tambah. Berarti 2 pangkat 2 ditambah min X. Oke? Atau biasa, ini plus kali min kan min. Jadi biasanya ditulis juga begini. 2 pangkat 2 kurang X. Ini sama ya. Ini sama saja. Karena plus kali min itu min, jadi sama. Inilah fungsinya. Jadi fungsi ini, yang ini benar, ini benar, ini benar. Tergantung di pilihan gandanya, yang mana yang ada di pilihan ganda. Kalau esai sampai sini sudah benar. Oke? Mengerti ya? Jadi anak-anak, begitulah caranya. Gunakan permisalan yang ini untuk titiknya 2 dan yang ini untuk titiknya 3. Lalu kalian substitusi titik-titiknya untuk mencari nilai A dan B. Semoga kalian mengerti. Semoga kalian bisa
mengerti materi yang Ibu ajarkan di video kali ini. Dadah!